Ini sudah ada pertanyaan, yaitu bagaimana kita mewujudkan transisi energi, konkretnya apa sih? Itu satu. Yang kedua, tentu kita bertanya-tanya, mobil listrik banyak, pesawat yang datang ke Bali itu banyak dengan segala aturan protokoler dan lain-lain. Ada sosok di balik kesuksesan itu semua yang datang di studio obrolan malam edisi kali ini. Saya ajak Anda ngobrol dengan beliau. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Wah, saya pikir mau ganti kamera dulu baru nyebutin Pak Budi Karya. Pak Budi Karya, terima kasih sudah menjadi narasumber perdana di obrolan malam bersama saya. Terima kasih banyak. Saya tahu Anda masih tetap perlu istirahat sebenarnya. Karena Pak Budi itu berkantor kan KTT G20, sebelumnya ada B20, 13, 14, 15, 16. Itu yang kami tahu. Tapi persiapannya mulai kapan? Ya, saya persiapan dari Jakarta, berapat dengan Pak Menko Maritim, tapi selama G20 8 hari kami di sana. Tapi anyway, saya ingin turut berduka cita dulu Ya, betul, kepada Pak. warga yang ada di Cianjur. Semoga yang meninggal mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala, yang mendapatkan musibah sabar. Insya Allah pemerintah akan take care semuanya itu, dan semua segera recover. Iya Pak, terima kasih banyak. Kami juga sangat berduka cita, makanya kami dari tadi mencoba untuk mengabarkan, memberikan informasi kepada stakeholder termasuk pemerintah agar penanganan korban maupun berbagai evakuasi yang harus dilakukan memang dilakukan secepat mungkin, karena bisa jadi masih ada yang tertinggal atau harus tetap bertahan di rumah masing-masing, ya Pak Budi. Tanpa mengurangi rasa duka cita kepada saudara-saudara kita di Cianjur, Pak Budi juga mungkin bisa cerita kebahagiaan yang kami rasakan, seluruh warga negara Indonesia saya yakin sangat-sangat bahagia dan bangga sekali. Pak Budi bilang tadi 8 hari ininya berkantornya. Kalau kami lihatnya Pak, pesawat itu masuk ke Bandara Ngurah Rai di luar dari pesawat komersil biasa banyak sekali. Kebayang nggak Ngurah Rai itu segitu saja ukurannya, tapi Bapak harus mengatur trafik. Itu salah satunya. Belum lagi laut dan darat. Mungkin Bapak bisa cerita dulu yang udara. Jadi memang udara ini kita rada punya keterbatasan ya, karena take off landing yang di sana kira-kira 300. Sementara kita punya tamu lebih dari 20 dan harus mendapatkan waktu yang tertentu dan separasi waktu tertentu. Jadi itu bisa menghabiskan waktu yang panjang. Nah, pada saat kedatangan relatif terkontrol dengan baik, ya, karena 2 hari, pada sore hari dan pagi hari. Tetapi pada saat kepulangan itu tanggal 16 sama-sama. Bersamaan ya? Bersamaan. Pada waktu yang bersamaan. Jadi gimana tuh ngatur, oke, negara ini, kepala negara ini yang lebih dulu, kemudian kepala negara ini, belum lagi permintaan dari protokoler Pak Menteri. Semula kita nggak tahu mereka minta jam berapa. Saya usulkan dengan Pak Luhut, Pak, kita buat fix mereka. Ya. Si A di jam ini. Alhamdulillah ya 90% ikut. Kalau nggak itu bayangkan, Bali itu ada commercial flight yang juga mendatangkan tamu-tamu tuh. Ya. G20 di situ. Akhirnya dengan dasar itu kita bisa mengatur mereka dengan satu waktu tertentu. Tapi tidak semua bisa ikut. Nah, mungkin bisa cerita siapa yang bandel? Oh, nggak usah deh siapa. Itu kan berbicara mengenai negara. Tapi jenis bentuk kebandelan apa yang dilakukan oleh protokoler kepala negara tertentu, katakanlah? Waktunya nggak pas. Maksudnya? Jadi ada beberapa waktu. Kan kalau kita merencanakan itu jam 12 siapa, 12.15 siapa, 12.30 siapa gitu. Tapi ada beberapa negara yang nggak tepat waktu. Alasannya? Nggak jelas alasannya. Oke, jangan-jangan kepala negaranya ketiduran atau masih menikmati pantai di Bali. Barangkali gitu. Tapi itu insya Allah bisa kita handle.
dengan memberikan satu pengumuman. Jadi beberapa hari, 2 hari sebelum KTT, kita informasikan. Satu, mulai dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu, itu seyogyanya tidak usah ke Bali. Kalau ke Bali, Anda harus sabar dengan flight yang bisa malam, bisa pagi, dan bisa menunggu di udara. Oke, waktu tunggu di udara sebelum mendarat landing ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi alhamdulillah pada saat hari-hari kita melaksanakan itu nggak ada yang komplain. Langka penumpang pesawat udara itu tidak komplain. Karena mereka sudah tahu ada itu, ini kerjaan besar dan kita informasikan itu. Jadi pada saat ada beberapa negara yang terlambat itu, ya terpaksa penerbangan dari Jakarta kita tunda dulu, dari Surabaya kita tunda, hingga matching, tetap matching. Jadi tamu negara kita utamakan sesuai dengan protokol mereka, karena kita tidak mungkin mengintervensi, dan kami ikut apa yang disampaikan oleh Kemenlu. Pak, mungkin yang paling menjadi pertanyaan kami gini, kalau ngaturnya para kepala daerah, mungkin Pak Menteri secara struktural, secara hierarki gampang diatur. Tapi ini masing-masing kepala negara, orang nomor 1 di negaranya, itu ada cerita yang mungkin Pak Menteri bisa bagi dengan kami, ketemu dengan, atau harus mengatur kepala negara lain yang adalah orang nomor 1 di negara masing-masing, itu gimana? Jadi kami sebenarnya juga sedikit takut, ya. Sedikit takut karena kalau di aviasi itu kalau satu masalah itu terblow up dengan besar. Masalahnya misalnya? Misalnya keterlambatan yang lama, atau tidak dapat pesawat, atau pesawatnya jelek. Tapi kan kita sudah issue dulu, Anda harus lakukan itu. Nah, kepala negara ini kan memang satu, memang jamnya tertentu. Tapi juga butuh security. Dia buat jam-jam tertentu yang sedikit tidak pasti, supaya security-nya lebih terjamin gitu. Misalnya bilangnya jam 10, biasanya memang sengaja digeser supaya tidak diketahui oleh banyak orang bahwa mau jalan jam 10. Itu satu. Belum lagi kalau yang bawa pengawal banyak, Pak. Itu tidak hanya satu pesawat yang dipakai. Jadi baru kita tahu setelah itu, sebenarnya mereka satu negara tidak lebih dari 2 atau 3. Dapat 3 pesawat? 3 pesawat, itu wide body, yang kapasitasnya 400 orang itu. Hanya 3, ya udah kita terimalah itu. Tapi waktu pulang, ada yang 9 pesawat. Ada beberapa negara. Artinya apa? Banyak pengawal-pengawal atau anggota daripada negara itu datang pakai komersial, pulangnya sama-sama. Satu itu datang pakai komersial, atau jangan-jangan jauh lebih dulu untuk mengamankan Bali atau memastikan Bali aman, baru kepala negaranya datang. Wah, saya baru ke Bali beberapa minggu lalu, jangan-jangan saya pernah ketemu sama salah satu pengawal. Pasti ketemu lah. Pasti ketemu dengan kepala negara lain. Itu satu cerita. Cerita yang lain mungkin kami mau nanya, kalau kami sih bangga sekali ya Pak, baru lihat. Mungkin bagi orang yang tidak terlalu familiar dengan mobil listrik, karena cukup langka di jalanan, karena belum semua yang punya, ada 1.000 lebih ya Pak, mobil listrik yang dipakai di KTT G20. Mungkin saya juga ingin dapat cerita dari Pak Budi Karya sih soal itu. Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu boleh ya? Kami akan jeda dan saya akan tanyakan banyak hal lagi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tetaplah bersama kami di Obrolan Malam. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik.
Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Buat apa antri ketemu dokter seharian? Kalau bisa konsultasi lewat genggaman. Dengan aplikasi My Siloam, kami memudahkan Anda membuat janji, berkonsultasi online, hingga memastikan resep obat sampai di rumah Anda. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Kembali bersama kami di obrolan malam, saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi bicara mengenai trafik atau lalu lintas di udara. Bagaimana dengan di laut dan juga di darat? Mungkin laut dulu. Mungkin Pak Budi juga bisa konfirmasi benar Kepala Negara Amerika Serikat Joe Biden justru nginap di kapal ya Pak, betul? Itu Saya rasa enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti sampai saat ini belum terkonfirmasi? Ya. Tapi ada yang datang delegasi atau tim pengamanan yang datang lewat laut? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi terlalu banyak. kita bisa exclude tidak termasuk laut. Tidak termasuk laut. Berarti sekarang darat, Pak. Ya. Mungkin bisa cerita. Jadi untuk memanage KTT itu G20, saya bekerja 8 hari, relatif 24 jam karena stay dekat hotel, di mondar-mandir ke lapangan. Karena mereka bisa datang jam 12 malam, pulang juga jam 1 malam, jadi teman-teman harus kita temenin gitu. Dan Pak Menteri menerima? Ada Iya. di bandara? Saya di selain bandara? bertugas mengontrol teman-teman yang ada di bandara, saya beberapa menerima tamu-tamu negara. Kita beberapa menteri dapat tugas itu. Jadi, tapi karena G20-nya akses ya, jadi capeknya nggak kerasa gitu. Nah itu. Ini nih kalimat yang menyenangkan nih, karena G20 sukses capeknya nggak kerasa. Bapak bisa bilang 24 jam ya, harus Ya standby. harus begitu. Kita stay di posko, ya ada posko, siap dengan laporan-laporan baik di iPod maupun di handphone. Siapa yang datang, siapa yang pergi, apa yang punya problem. Kalau ada problem, kita langsung ke lapangan, lihat apa yang terjadi. Lalu kita diskusikan solusinya seperti apa. Jadi ini kita lakukan dengan intens. Oke. Dari persiapan itu, kedatangan kepala negara mana yang paling perlu pengaturan? Saya harus perhalus katanya. Perlu pengaturan yang luar biasa, perlu fokus Bapak, perlu energi banyak dari Bapak dibanding dengan negara lain. Ya, terutama negara-negara anggota. Ya, karena anggota itu kita berikan privilege ya. Seperti Jerman, Amerika, Italia, itu mendapat pengaturan yang khusus. Oke, khususnya dalam bentuk? Dalam bentuk waktu, ya. Waktu, tapi kita juga memberikan toleransi pada mereka. Dan kadang Biasanya mereka dapat waktu di jam-jam berapa, Pak? Jadi pertama kali saya tetapkan kedatangan itu dari sore sampai malam. Ada yang sedang malam, jam 1 baru datang, atau sebaliknya pulang jam 1. Itu kan kita harus menunggu gitu. Jadi negara-negara anggota terutama, tapi negara-negara sahabat seperti Thailand, Singapura juga kita treat dengan baik. Ya, itu mungkin relatif tidak terlalu sulit karena perbedaan waktu kita dengan negara-negara tetangga tidak terlalu jauh ya Pak ya. Mungkin yang minta jam 1 itu karena mungkin negaranya bisa beda 12 jam. Ya, kalau dari Eropa, mereka start di sini jam 1, sampai sana kan siang. Betul. Jadi di malam mereka bisa istirahat. Ini jam 1 waktu pulang, PM Itali datang pulang pada saat jam 1 malam ya, kita tunggu.
Oke. Nah, saya jadi penasaran. Pak Budi bilang 8 hari, standby hampir 24 jam. Bapak bisa kuat standby selain semangat untuk bisa menjaga wajah muka negara ini, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada kepala negara, kepada kepala delegasi. Apa yang membuat Bapak bersemangat? Ya, satu Pak Presiden. Ya, Pak Presiden itu bersemangat banget dan menyampaikan kepada kami pembantunya, kita harus sukses. Ya. Bahkan kalau saya 8 hari saat KTT, Pak Presiden 1 minggu sebelumnya 3 hari di sana, dilihat satu-satu. Dicek satu-satu? Cek satu-satu. Wow. Semuanya, apakah ini disiapkan dengan baik. Saya bagian nyiapin bandara juga, beberapa ada yang kurang, ya kita ganti. Nah, itu terjadi di mana-mana. Jadi kita bersemangat, even Presiden juga care dengan apa yang kita siapin gitu. Kalau belum pantas, ya kita harus improve. Wow, Presiden sampai mengecek satu persatu. Betul. Setiap bidang. Ya. Wah, kalau Presiden bisa detail, Bapak lebih harus detail lagi. Harus. Nah, bagaimana koordinasi dengan misalnya Polri, Lantas Polri misalnya, ya karena di darat, atau dengan stakeholder lain? Mungkin Bapak bisa cerita tuh. Jadi nih kalau di sektor darat itu, Kementerian Perhubungan itu yang mengambil policy. Leading sector? Leading sector mengambil policy. Jadi peraturannya apa? Peraturannya kita sepakati dari arahan tentunya ketuanya Pak Menko. Sehingga lalu lintas itu harus jam berapa saja diadakan. Policy itu kita buat secara tertulis. Satu yang agak unik, kita tetapkan ganjil genap. Oh, di Bali ya? Di Bali. Oke, tidak pernah ada ganjil genap di Bali? Nggak pernah, di Bali nggak pernah. Saat KTT ada? Ganjil genap. Tapi yang mengeksekusi adalah polisi. Ada atau tidak diskresi di tangan polisi. Jadi kita nggak ada overlapping. Polisi ikut kita karena dalam koordinasi kepanitiaan. Pada saat eksekusi dilakukan oleh Polri, dibantu oleh TNI. Wah. Jadi relatif ya lancar lah ya. Akhirnya yang kami lihat di layar itu ini di baliknya ya. Saya mau minta kita berpindah ke visual lain supaya Pak Menteri ini juga pemirsa bisa melihat ini. Ini pemandangan yang jarang karena saya katakan tadi Pak Menteri mungkin di kota besar seperti Jakarta, mungkin di daerah lain juga sering melihat di jalanan ada mobil-mobil listrik. Kalau di Bali utamanya saat penyelenggaraan KTT G20 itu ada lebih dari 1.000. Tepatnya berapa Pak jumlahnya? Ya hampir 1.000. Karena itu terdiri dari mobil listrik yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Beberapa negara menyumbangkan mobil listrik dan beberapa kepala negara menggunakan mobil-mobil khusus. Dan satu, pada saat G20 kita bisa membuat bis merah putih. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Jadi itu kolaborasi antara Kemenhub, Kementerian Dikti, universitas, dan beberapa BUMN. Jadi itu kita dari 1 tahun dari sebelum acara ini, kita mempersiapkan itu. Jadi universitas mempersiapkan riset tentang baterai, mempersiapkan riset tentang elemen-elemen itu, desain dan sebagainya. Kita kolaborasi sama-sama. Akhirnya dalam 1 tahun ada bus karya anak bangsa yang bisa kami lihat. Iya. Dan digunakan di KTT G20. Yang warnanya merah itu ya. Nah, jadi kita lakukan dengan bangga dan ini menjadi satu format untuk kemudian Indonesia bisa memproduksi sendiri mobil listrik yang sangat besar untuk ukuran kita, namanya bis merah putih. Nantinya bus merah putih karena sudah ada apa namanya Pak kalau mau diluncurkan untuk industri bukan pilot project tapi ya sudah ada produk sebenarnya. Apakah nanti akan dikomersilkan atau nanti akan dibawa Kementerian Perhubungan akan mungkin kami gunakan di kendaraan-kendaraan umum di wilayah-wilayah di Indonesia? Jadi konsepsi daripada utilisasi kendaraan listrik diantaranya adalah melakukan endorsement atau mendukung kendaraan massal dari bis, taksi, sampai motor. Bis, taksi, motor. Kan itu
dimiliki oleh swasta selama ini. Nah, bis kalau kita beli bis kan lumayan mahal kan. Ya. Nah, kami selaku regulator dan juga yang mengatur, saya berikan namanya buy the service. Kami Apa itu? mensubsidi tarif antara kos yang dikeluarkan oleh penggunaan bis sama daya beli masyarakat. Sebentar. Konkretnya berarti kalau Jadi kalau satu bis jatuhnya satu orang itu Bayarnya? bayarnya katakanlah 50.000, ya kita kenakan 10.000, yang 40.000 disubsidi. pemerintah yang subsidi. Wow, jadi lebih murah dong ya. Ya. Ini berarti satu dari sekian banyak insentif yang disiapkan sama Iya, pemerintah iya. untuk ajak kami semua buat Iya, bertransisi iya. setidaknya lewat mobil listrik. Itu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya dan di Bandung. Oh, Surabaya dan wow. Bandung Nih. ada. Sekalian deh pengumuman ke warga Surabaya dan Bandung, berarti bus tadi Karya Anak Bangsa nanti siap-siap Anda bisa gunakan. Harganya mungkin diskon tadi berapa tuh 50.000, mungkin Anda hanya bayar 10.000. Ya. Wow. Kapan tuh Pak kira-kira? Jadi ini jeda sebentar aja, mungkin bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya sosialisasi untuk menggunakan itu. Selama ini kan pakai bis yang combustion. Nah, dengan ini kita lakukan, ini menjadi pioneer, bahkan nanti antar kota pun menggunakan bis listrik. Antar kota menggunakan bus listrik. Ya, ya. Artinya Bapak mau bilang bahwa teknologi atau betul pengembangan teknologi mobil listrik itu semakin baik sehingga bisa digunakan jarak jauh. Bisa. Wow. Kami membuktikan Wow. 20 kendaraan listrik itu touring dari Jakarta menuju Bali. Ini saat KTT kemarin. Iya, kemarin ini. Jadi 3 hari sebelumnya kita touring dari Jakarta, termasuk mobil saya berhenti di Cirebon sama di Jember. Wah, saya lupa nih cerita. Saya sudah tahu sih Bapak setiap hari itu pakai mobil listrik ya. Iya, saya pakai mobil listrik. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita pengalaman Bapak menggunakan mobil listrik pribadi nih ya. Mobil listrik pribadi itu seperti apa sih bedanya? Mungkin yang belum punya mobil listrik, termasuk saya nggak punya mobil listrik, Pak. Gimana rasanya? Beda di kemudinya atau pengalaman apa? Satu, nggak ada suara. Ya, Lebih halus ya? lebih halus. Yang kedua, kalau kita steer, itu tarikannya cepat. Oh iya, Iya. dibanding dengan mobil konvensional? Dibandingkan biasa, Oh. lebih cepat mereka itu. Dan kalau kita bicara uang, memang harganya lebih mahal, tapi bensin dan listrik itu kira-kira cuma 10% atau 20%. Jadi kalau sehari biasanya kita pakai 30 liter kali 10.000, ada 300.000. Ini cuma tidak sampai 50.000. Jadi perbedaan kos yang kita keluarkan harian itu selisihnya banyak. Tapi saya puas lah. Memang menjadi keharusan kita punya dong beli. Wah, Pak Menteri minta saya beli, berarti harus ada insentif juga yang diberikan kepada Ada dong. kami. Apa itu, Pak? Ada. Jadi insentif. Saya mau nabung dulu sekalian mau nunggu Ya, insentif dari pemerintah. Satu, kan ada ganjil genap. Ya. Oh, berarti nggak perlu. Oh iya, benar. Nggak perlu takut ganjil genap. Kebetulan Ya. nih kantor BTV di Universe itu di wilayah salah satu jalan protokol di Jakarta. Bagi Anda mungkin bukan warga Jakarta, Gatot Subroto. Bisa selalu kena ganjil genap. Iya, Pak. jadi Wah, kalau yang tadinya mesti punya 2 mobil, cukup 1 mobil. Nah, Ya itu kan? satu. Yang kedua, Parkir juga nanti DKI akan memberikan tarif khusus lebih murah. lebih murah. Oke. Ya. Berikutnya, Ketiga, sebenarnya dari pajak yang dikenakan tuh lebih murah, walaupun kumulasi lebih mahal karena memang mobilnya lebih mahal. Dan one day atau next year lah ya, next year, tahun depan dong, akan ada subsidi dalam bentuk dalam atau bentuk sebesar tunai bagi mereka yang membeli. berapa besaran insentif Besarannya itu? lagi digodok. Dan saya senang sekali, terutama motor. Kenapa? Motor itu kan harganya kira-kira 15 juta. Motor listrik sekarang ada yang 14, ada yang 12 juta. Jadi relatif sama. Relatif sama akan dapat subsidi. Jadi lebih murah nanti.
lebih murah. Lebih murah. Kita keluar modal banyak di awal, tapi nanti di dalam operasionalnya, kesehariannya itu jauh lebih Ya, murah. Lebih murah. Ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan Ya, oleh betul. pemerintah. Oke. Saya harus jeda, saya mau banyak nanya ke Pak Menteri, termasuk juga mungkin kita perlu untuk mendengarkan dan melihat SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Kalau kita mengenalnya bagi kita yang punya mobil konvensional namanya SPBU. Kita sebenarnya ingin tahu juga ya, itu gimana rasanya menggunakan listrik, tenaga listrik. Pak Menteri sudah biasa karena setiap hari pakai mobil listrik. Sesaat lagi di obrolan malam. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi